Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini anak-anak dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan tari pada pagi ini, persiapkan diri anak-anak dengan sebaik-baiknya. Persiapkan juga alat tulis sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran tari pada pagi ini dengan maksimal. Selanjutnya, mari kita buka pelajaran tari pada pagi ini dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 3 Depok, anak-anak sudah menyimak dan menyimpulkan kisah tentang Khadijah binti Khuwailid dan Zaid bin Harisah. Pada kesempatan ini Bu Rizka akan sedikit mengulang tentang Khadijah binti Khuwailid dan Zaid bin Harisah. Jadi anak-anak, Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang pertama kali memeluk Islam, sekaligus beliau juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali, maka Siti Khadijah lah orang yang menemaninya, menenangkannya, bahkan menjadi orang yang pertama kali mengimaninya. Adapun Zaid bin Harisah adalah sosok sahabat yang pernah menjadi panglima perang dalam pertempuran Mu'tah dan beliau wafat atau mati syahid di sana. Dan Zaid bin Harisah adalah sosok sahabat yang menemani Rasulullah SAW berdakwah terhadap penduduk Taif, yang mana saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlawanan yang hebat dari penduduk Taif. Akan tetapi sahabat Zaid bin Harisah sangat sabar menemani Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah dari seorang sahabat yang termasuk dalam sahabat As-Sabiqunal Awwalun, yakni Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah ini dikenal sebagai muazzin Nabi Muhammad SAW. Bilal lahir di daerah As-Sarah dengan ayah yang bernama Rabbah dan ibu yang bernama Hamamah. Hamamah adalah seorang budak wanita yang berkulit hitam dan tinggal di Mekah. Sahabat Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Kemudian setelah Rabbah atau ayahnya wafat, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, yakni salah satu tokoh kafir Quraisy dari Mekah. Setelah masuk Islam, Bilal merupakan salah satu orang yang mendapat penyiksaan dan penganiayaan. Karena posisi Bilal sebagai budak, maka bangsa kafir Quraisy menjadikan sebuah penyiksaan Bilal bin Rabbah sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan siksa yang sangat pedih. Jadi yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Bilal, hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi budak-budak lain agar tidak masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW. Wilayah Arab yang berupa padang pasir tentunya menjadikan bangsa Arab sebagai wilayah yang panas, menyengat, bahkan tandus. Dan orang-orang kafir Quraisy pun menyiksa para budak muslim dengan membuka pakaian mereka dan memakaikan para budak-budak tersebut dengan baju besi agar kulit mereka terbakar. Selain itu, para kafir Quraisy memaksa budak muslim untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Pada saat Bilal mendapatkan siksaan tersebut, hatinya tetap pasrah. Bahkan Bilal bin Rabbah tetap berkata Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Setelah Bilal berkata demikian, siksaan kafir Quraisy pun ditingkatkan dengan meletakkan Bilal di bawah batu besar yang panas. Namun hal tersebut tidak pernah menggoyahkan keimanan Bilal kepada Allah dan Rasulnya. Hingga akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan Bilal dengan harga yang sangat mahal.
Ketika ada perintah hijrah ke Madinah, Bilal termasuk salah satu dari sahabat yang mengikuti perintah tersebut. Bahkan Bilal merasa lebih tenang ketika harus tinggal di Madinah karena ia jauh dari jangkauan kafir Quraisy yang kerap menyiksanya. Pada saat tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah, Nabi Muhammad menetapkan Bilal sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Kemudian Bilal juga menyertai Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Dan dari situ Bilal bin Rabah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya dan menolong tentaranya, karena pada saat Perang Badar Bilal bin Rabah menyaksikan Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, kafir Quraisy yang dulu sering menyiksanya, tersungkur dan meninggal pada saat tersebut. Selain itu, ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekkah, Bilal bin Rabah menemani Rasulullah. Dan ketika sholat zuhur tiba, Nabi Muhammad SAW memanggil Bilal bin Rabah untuk naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan kalimat tauhid di sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah SAW dengan senang hati lalu mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Akan tetapi, sejak kepergian Nabi Muhammad SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal langsung menangis terseduh-seduh, teringat dan sangat merindukan kehadiran sosok Rasulullah SAW. Kemudian Bilal bin Rabah meminta izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan kota Madinah dengan alasan ia ingin melanjutkan perjalanan jihadnya di kota lain, yakni Damaskus. Di lain kesempatan, Umar bin Khattab mengunjungi Bilal bin Rabah dan memaksanya kembali untuk mengumandangkan azan. Karena desakan tersebut, akhirnya Bilal bin Rabah yang setelah sekian lama tidak mengumandangkan azan, beliau pun bersedia mengumandangkan azan di depan para sahabat. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, maka Umar bin Khattab pun tidak bisa menahan tangisnya. Umar bin Khattab pun menangis terseduh-seduh, seolah-olah membangkitkan segenap kerinduan mereka pada masa kehidupan yang telah dilewati di Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kisah yang kedua, kisah tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sepersusuan yang umurnya sekitar 2 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Hamzah Abu Amarah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashimi. Hamzah adalah seorang yang perkasa, kuat dan sangat berani. Dia mempunyai hobi berburu dan menjadi pemburu rusa yang sangat handal. Dengan demikian, tidak heran jika Hamzah ditakuti dan disegani oleh masyarakat Mekkah. Beliau juga seorang penunggang kuda yang cekatan, ahli pedang dan ahli bela diri juga. Keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib bisa kita lihat dari keberhasilannya menaklukkan seorang singa dengan kekuatannya tanpa bantuan siapapun. Wow. Selain itu, Hamzah dikenal sebagai orang yang berpikiran cerdas dan keras, sehingga ia sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam dimulai setelah Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan kisah dari Jud'an bin Amir, sosok budak perempuan
yang mengetahui peristiwa pelampiasan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita tersebut, dengan segenap amarah dan tanpa berlama-lama, Hamzah pun langsung menemui Abu Jahal dan berniat untuk menghajar dan memberikan pelajaran kepada Abu Jahal. Setelah peristiwa itu, Hamzah pergi mendatangi Ka'bah dan bermunajat untuk memantapkan hati dan menemukan kebenarannya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Dengan demikian, masuknya Hamzah ke dalam Islam menambah kekuatan barisan umat muslim. Ia selalu siap dengan gagah berani membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya gelar Asadullah wa Asadu Rasulillah, yang artinya singa Allah dan Rasulnya. Hamzah menjadi kesatria yang tak terkalahkan. Dalam perang Badar, Hamzah banyak menghabisi nyawa kaum kafir. Bahkan petinggi kaum Quraisy pun ikut binasa karena pedang yang dimainkan oleh Hamzah. Setelah perang Badar 1 tahun kemudian, terjadi kembali peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir yang disebut dengan perang Uhud atau perang yang terjadi di Bukit Uhud. Perang inilah yang menewaskan paman Nabi, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi target utama setelah Rasulullah. Hal ini dikarenakan karena apa yang telah dilakukan oleh Hamzah pada perang sebelumnya atau perang Badar. Hamzah sendiri meninggal di tangan seorang budak Habsyi yang bernama Wahsy. Wahsy adalah seorang budak dari Jubair bin Mut'im sebagai bentuk balas dendamnya karena pada saat perang Badar, Hamzah bin Abdul Muthalib telah membunuh paman dari Jubair bin Mut'im. Setelah Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, Hindun binti Utbah yang ayahnya terbunuh pada perang Badar, Hindun datang melukai bagian tubuh Hamzah yang telah tewas dengan perlakuan yang amat sangat keji. Melihat Hamzah terbunuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kedukaan yang mendalam, dan Rasulullah pun menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada. Jadi demikian 2 kisah tentang Bilal bin Rabah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah anak-anak, pada kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Sekian pelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rizka akhiri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangat belajarnya. Bu Rizka akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.